Halo teman-teman, balik lagi di channel Dera Sudiro. Hari ini saya sedang berada di kolam pembesaran ikan punyanya Mas Yanto yang beralamatkan di Desa Barurejo, Kecamatan Sileragung, Kabupaten Banyuwangi. Bisa teman-teman lihat, jadi semua kolam yang ada di sini itu menggunakan kolam tanah. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing mengenai kelebihan dan kekurangan kolam tanah. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dera Sudiro. Oke, langsung saja saya bahas satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangan kolam tanah. Kelebihan kolam tanah yang pertama yaitu biaya pembuatan kolam relatif murah. Seperti kita ketahui, kolam tanah ini hanya dibuat dengan membentuk tanah di sekelilingnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menampung air. Jadi kita sama sekali tidak membutuhkan material bangunan apapun untuk mendukung struktur kolam tanah ini. Sudah pasti kalau anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kolam tanah ini sangatlah murah. Beda kalau kita menggunakan kolam beton atau kolam batako, itu kita perlu menggunakan semen, pasir, kemudian batako, ada lagi tambahan untuk memperkuat kolamnya kita menggunakan yang namanya besi. Jadi kalau kita menggunakan kolam tanah seperti ini, untuk biaya pembuatan kolam relatif murah. Kelebihan kolam tanah yang berikutnya yaitu lebih hemat pakan. Kolam ikan yang terbuat dari tanah itu mampu menyediakan pakan alami yang dibutuhkan oleh ikan untuk mendukung pertumbuhannya. Biasanya di kolam tanah itu tumbuh yang namanya cacing, kemudian jentik nyamuk dan juga plankton, itu yang tumbuh subur di lingkungan yang alami. Dan hal ini tentu saja dapat menghemat biaya pemelihara ikan, terutama anggaran untuk membeli pakannya. Kelebihan kolam tanah berikutnya yaitu ikan lebih cepat besar. Beda lagi kalau kita menggunakan kolam beton ataupun kolam terpal. Apabila kita tidak ngasih makan ikannya, ikan tidak akan makan. Tetapi kalau kita menggunakan kolam tanah, meskipun jarang dikasih makan, ikan akan mencari makanan yang tumbuh alami di sekitar kolam. Kelebihan kolam tanah yang berikutnya yaitu tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Kolam tanah tidak membutuhkan perawatan serumit seperti kolam beton ataupun kolam terpal. Teman-teman tinggal menjaga kualitas air, tingkat kebersihan air sehingga ideal bagi ikan yang hidup di dalamnya. Caranya pun juga sangat mudah. Teman-teman tinggal mengalirkan air dari saluran air masuk dan keluar sehingga air yang kotor bisa keluar melalui pipa pembuangan. Selain mempunyai kelebihan, kolam tanah juga mempunyai kekurangan yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama yaitu rawan mengalami kebocoran. Salah satu kendala yang dimiliki oleh kolam tanah ini adalah gampang mengalami kerusakan akibat strukturnya yang tidak permanen. Salah satu bagian kolam yang rusak itu timbul kebocoran, dan kebocoran pada kolam ini biasanya disebabkan oleh kepiting dan hujan yang deras juga sanggup merusak tanggul kolam sehingga menyebabkan jebol. Kekurangan kolam tanah yang berikutnya yaitu membutuhkan tenaga kerja ekstra untuk membuat kolam. Jadi teman-teman untuk membuat kolam itu teman-teman harus menggali kolamnya, jadi membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membuat kolam tanah. Kekurangan yang berikutnya yaitu pengontrolan yang lebih sulit. Jadi kolam tanah itu memang mudah dibuat, tetapi untuk pengontrolan lebih sulit. Sebagai contoh, pengendalian hama yang dapat menyerang ikan itu sulit dilakukan karena hewan predator itu bisa masuk ke dalam kolam dari berbagai sudut. Kekurangan kolam tanah yang berikutnya yaitu membutuhkan lebih banyak air. Beda kalau kita menggunakan kolam terpal ataupun kolam beton, itu untuk air yang kita gunakan itu tidak cukup banyak, karena kalau kita menggunakan kolam tanah itu biasanya air itu akan meresap ke dalam tanah sehingga itu juga membutuhkan lebih banyak air. Kekurangan kolam tanah yang berikutnya yaitu ikan yang dibudidaya di kolam tanah itu biasanya berbau lumpur. Jadi sebelum kita jual hasil panen di pasar, kita harus mengkarantina ikan terlebih dahulu di dalam kolam beton kurang lebih sekitar 1 minggu supaya ikan tidak berbau lumpur.
Oke teman-teman, itu tadi kelebihan dan kekurangan kolam tanah yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai bisnis budidaya ikan. Dan buat teman-teman yang suka videonya, silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dera Sudiro. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.